Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Apa nih tujuan pertemuan kita kali ini? Lebih ke sharing ya, jadi saya ingin menyampaikan apa yang terjadi kemarin. Ya. Terus saya ingin menanyakan solusinya itu bagaimana gitu. Terus saya ingin belajar lebih lagi dari percakapan. Baik. Jadi kita sharing saja ya, Bu ya. Silakan Ibu refleksikan terlebih dahulu hal apa yang sudah dilakukan oleh Ibu kemarin. Kemarin saya mengemas pembelajaran dengan metode inquiry. Jadi siswa itu saya minta untuk melakukan percobaan mengenai sifat-sifat bunyi. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu sifat-sifat bunyi, saya meminta siswa untuk melakukannya. Contohnya seperti sifat bunyi itu bisa merambat melalui benda cair, padat, dan gas. Nah, dipraktekkan oleh siswa merambat melalui media padat seperti apa, media gas seperti apa, media cair seperti apa. Jadi siswa itu saya harapkan lebih senang gitu. Jadi tidak terlalu jenuh dengan mendengarkan saya berbicara. Jadi siswa terjun langsung ke pembelajaran tersebut. Baik, jadi melibatkan siswa dalam pembelajaran ya. Bagaimana perasaan Ibu ketika mengajar? Perasaan saya kali ini kemarin saya senang ya, karena memang saya melihat raut wajah siswa yang senang, terus antusias siswa yang begitu semangat gitu. Jadi saya juga ikut senang dan merasa puas setelahnya. Baik, terkait siswa merasa senang, ini berkaitan dengan area pengembangan. Silakan Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu di praobservasi. Di praobservasi saya kan ada area pengembangan yang saya ingin capai, yaitu saya ingin siswa itu merasa belajar itu menyenangkan di kelas bersama saya. Jadi sebelum saya menjelaskan materi apa segala macam, saya ingin siswa merasa bahagia, merasa senang dulu duduk di bangkunya masing-masing, merasa nyaman, merasa senang, seperti itu. Baik, jika diambil skor atau nilai yang kemarin Ibu laksanakan itu skornya berapa? Mungkin 8 ya. 8. Dari 10 gitu. 1 sampai 10. Ya. 8. Skor ideal yang ingin Ibu capai? Skor saya 10 gitu. Sempurna lagi. Ya, ingin skornya 10 sempurna. Baik, lalu bagaimana Ibu mengetahui siswa itu senang, siswa itu gembira ketika belajar? Dari mana Ibu tahu siswa itu gembira atau tidak? Ya, sebelum masuk ke kelas saya itu menanyakan terlebih dahulu kesiapan siswa. Ada yang sudah siap, ada yang mereka membawa suasana yang sedih, terus ada yang sudah gembira saat sebelum masuk kelas. Nah, jadi pas mereka masuk ke kelas bermacam-macam ya, ada yang sedih, ada yang senang. Nah, saya melakukan ice breaking dulu, saya menyiapkan anak-anak dulu dan segala macam. Pas di akhir saya tanya kembali, mereka merasa senang atau tidak belajar kali ini? Ya, jawaban mereka ya, tapi kan bisa saja mereka menjawab ya, tapi hatinya beda lagi. Tapi saya juga melihat dari raut wajahnya yang sangat senang, antusiasnya yang sangat baik, terus semangatnya yang tinggi. Nah, saya melihat dari ekspresi wajah siswa dan
Jadi dilihat dari ekspresi wajah ya. Apa yang ingin Ibu kembangkan agar tadi kan Ibu menyampaikan bahwa skor sekarang masih 8 ya, sedangkan skor yang ingin Ibu capai itu adalah 10. Nah, apa yang ingin Ibu kembangkan agar siswa itu merasa senang atau skornya menjadi 10? Ya, jadi saya itu masih ragu dengan nilai saya waktu kemarin, karena memang belum sepenuhnya siswa merasakan bahwa pembelajaran kali ini sangat menyenangkan gitu. Ada beberapa siswa yang belum kena gitu, belum, ya kayaknya ini belum menyenangkan bagi dia gitu. Jadi saya ingin menggali lagi gimana caranya agar semuanya bisa senang, karena kan pasti keinginan siswa berbeda-beda, terus suasana hatinya berbeda-beda juga. Iya, jadi keinginan dan suasana hati kita pasti berbeda-beda ya. Kemudian bagaimana Ibu akan upaya Ibu untuk membuat semua siswa itu merasa senang, mau menerapkan apa metode atau apapun itu? Ya, jadi saya ingin belajar lebih banyak lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, terutama KSE itu ya. Jadi saya ingin menggali lebih dalam lagi, ingin tahu lebih dalam lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Ya, jadi Ibu ingin mengetahui lebih dalam tentang diferensiasi dan KSE. Ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan itu? Mungkin Bapak bisa membimbing saya gitu. Kedepannya saya akan harus seperti apa, terus menyikapi siswa harus seperti apa, terus siswa di kelas harus bagaimana, harus kita bagaimanakan gitu. Jadi mungkin saya bisa bertanya sama. Nah, selain saya, siapa lagi yang bisa diminta bantuan dari Ibu? Kalau selain Bapak, Ya. Mungkin saya akan meminta bantuan rekan kerja yang lain. Mungkin ada yang lebih paham, ada yang sudah tahu lah mengenai pembelajaran ini. Kembali ke hal yang ingin Ibu kembangkan ya, agar siswa merasa senang. Jadi setelah tadi Ibu memahami KSE dan diferensiasi, jadi Ibu akan menerapkan KSE tersebut atau bagaimana? Seperti apa Ibu akan menerapkannya? Saya akan menerapkan KSE tersebut karena pas saya kemarin di kelas, saya menerapkan KSE dengan pertama-tama saya melihat kesiapan siswa dulu terlebih dahulu. Saya melihat siswa apakah pakaiannya sudah rapi, terus mereka sudah siap belajar atau belum. Nah, kemudian ice breaking, ya saya mencairkan suasana lah gitu Kak. Jikalau ada siswa yang belum siap gitu kan. Terus lanjut saya ke pembelajaran. Setelah ke pembelajaran saya lihat lagi apakah siswanya ada yang kurang fokus gitu ya. Ada yang kurang fokus, saya lakukan ice breaking lagi karena untuk mencairkan suasana lagi. Ada juga ya siswa yang pegel katanya, misalkan pegel ya saya ice breaking lagi seperti itu. Terus saya kemas pembelajaran agar menyenangkan, jadi pembelajaran itu saya masukkan ke dalam permainan seperti itu. Apa yang Ibu lakukan seperti itu. Kira-kira kapan ini Ibu akan melaksanakan rencana perbaikan tadi yang Ibu sampaikan tadi? Di pembelajaran selanjutnya mungkin saya bisa menerapkan perbaikan tersebut. Karena kita pembelajarannya IPAS, apakah hanya di IPAS saja atau di semua pembelajaran? Saya bisa melaksanakan pembelajaran lain. Di semua pembelajaran Ibu akan coba kembangkan.
Baik, itu mungkin Bu percakapan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya tunggu untuk cerita ibu di nanti ya, cerita ibu nanti terkait pengembangan dan perbaikan pembelajaran yang telah dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.